Baik, kembali lagi dengan saya Mikael Moi di modul yang ke-7. Modul yang ke-7 di sini ada materi pokoknya, itu ada 13 materi pokok atau 13 tutorial. Yang kita bahas pertama itu modul yang pertama itu instalasi aktivasi, aktivasi, menjalankan dan membuat user. Oke guys, saya akan menjelaskan sedikit ya. Instalasi MariaDB atau database. Instalasi MariaDB, hampir semua aplikasi web memiliki database sebagai ruang penyimpanan datanya. Sistem database yang digunakan bisa beragam. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem database relasional atau yang lebih dikenal dengan relational database management system RDBMS. Node.js memiliki dukungan terhadap beberapa jenis RDMS seperti MariaDB, MySQL, PostgreSQL, SQLine, dan lain-lain. Nah, pada modul kali ini akan membahas tentang cara yang digunakan oleh Node.js untuk mengelola dan memanipulasi DB di dalam server MariaDB. Nah, jadi catatan di dalam modul ini adalah dianggap telah memiliki pengetahuan tentang struktur query language atau SQL. Instalasi MariaDB. Untuk dapat bekerja dengan MariaDB, kita perlu menyiapkan server MariaDB. Nah, terlebih dahulu DB server atau yang sering disebut dengan Relation Database Management System atau RDBMS adalah software yang berguna untuk membuat dan mengelola database. Satu database server dapat digunakan untuk membuat dan mengelola lebih dari satu database. Oke, jadi kita akan mempelajari bagaimana caranya menginstal MariaDB. Nah, di langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita membuka browser lalu kita menginput URL-nya. Oke, lihat seperti pada layar. Kita buka di sini, kita inputkan URL-nya https://mariadb, kemudian db.org/download oke, enter. Oh sorry, internetnya sabar. Aduh, terus tahan dulu. Oke, kita lanjut. Jaringan dari sudah. Setelah kita masukkan linknya atau URL-nya, maka dia muncul seperti ini. Lalu kita pilih bagian MariaDB sini, kita pilih yang bagian 10.6.4. ini. Oke, kemudian untuk operasi sistemnya tetap Windows. Lalu untuk arsitekturnya kita pilih 64. Nah, di sini tergantung spek di bagian laptop. Ada yang 32 dan 64, jadi yang 32 bisa pilih bagian atas, 64 pilih sini. Di sini kita tetap pakai yang namanya MSI Pack. Oke, sudah. Lalu kemudian kita pilih download. Di sini sorry, ini pengaruh internet, sabar.
di sini kita harus memilih PT Gresindo Nusantara, kita pilih download. Nah, di sini kita pilih yang kedua, yaitu klik here. Oke, kita menunggu loading. Oke, MariaDB server 10.4, kemudian sabar. Oke, di sini masih proses pendownloadan, jadi menunggu waktu, kemungkinan dia agak sedikit membutuhkan waktu agak lama, tergantung kekuatan jaringan. Jadi sini saya pause tahan untuk menunggu proses download. Oke, jadi proses pendownloadan tinggal sedikit lagi, masih beberapa waktu lagi, kita menunggu. Sini kita pause lagi ya. Oke, di sini kita selesai download, kita langsung buka saja. Oke, lalu kita klik next. Di sini kita centang, lalu kita klik next lagi. Nah, di sini kita next. Ini sampai jam berapa? Ya. Sampai jam berapa? Oke, di sini kita buat username dan password. Kita buat password di sini. Password ini untuk password database-nya, jadi buat yang semudah mungkin untuk kita ingat. Oke, jadi di bawah juga. Oke, setelah itu sudah. Kemudian di sini kita centang, kemudian pilih next, kemudian install. Oke, kita pilih yes. Menunggu saja. Lalu di sini kita memilih finish untuk mengakhiri. Oke. Oke, lalu kita share untuk melihat MariaDB-nya sudah terinstall atau belum. Oke. Di sini kita ketikkan services. Oke. Lalu di sini kita klik salah satu, lalu kita ketik M ya, maka di sini MariaDB-nya sudah ada. Jadi dengan seperti ini otomatis MariaDB-nya telah aktif. Oke, lalu nah, kemudian kita sudah install MariaDB. Kita akan menjalankan program MariaDB klien.
MariaDB Client adalah program standar yang disertakan pada paket distribusi MariaDB dan digunakan untuk menulis perintah SQL. Perintah SQL yang dapat berupa perintah untuk membuat database, membuat tabel, mengolah dan data dalam tabel maupun yang lainnya. Untuk sistem operasi Windows, program MariaDB Client dapat dijalankan melalui tombol start seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Ya, kita menuju ke all program tali, lalu menuju ke MariaDB, ke MySQL Client, atau dapat langsung diketik di bagian kolom tadi. Kita ketik pencarian, ketik MySQL muncul, lalu kita klik seperti yang tadi paspor. Silakan kita instalasi di awal, tekan enter. Oke, jadi Oke, di sini saya jelaskan ulang sedikit. Menjalankan program MariaDB Client. MariaDB Client adalah program standar yang disertakan pada paket distribusi MariaDB dan digunakan untuk menulis perintah SQL. Perintah SQL dapat berupa perintah untuk membuat database, membuat tabel, mengolah data dalam tabel maupun yang lainnya. Untuk sistem operasi Windows, program MariaDB Client dapat dijalankan melalui tombol start, menuju all program, menuju ke MariaDB, menuju ke MySQL Client, atau dapat langsung diketik di bagian kolom pencarian. Lalu kita ketikkan MySQL. Di sini kita ketikkan MySQL. Oke. Nah, sini kita akan masukkan password yang sudah kita instalasi di awal. Kita input passwordnya, lalu kita tekan enter. Ya, akan muncul seperti pada tampak di layar. Nah, membuat user dalam DB user baru di dalam MariaDB perlu dibuat dengan menulis perintah SQL sebagai berikut. Oke, jadi kita akan menginputkan skripnya ke dalam MariaDB Prom. Kita inputkan script user ems identified by ems. Oke, lalu titik koma, kemudian enter. Oke, perintah di layar akan membuat user baru di dalam MariaDB dengan nama dan paspor, nama ems dan paspor, untuk memberi hak akses kepada user yang baru digunakan. SQL sebagai berikut. Kita masukkan perintah SQL lainnya lagi sebagai berikut, terlihat pada layar. Kita inputkan grant all privilege on sama dengan
harus identik. Titik koma. Oke, lalu enter. Wow. Oke, kita cek kembali dulu apa yang terjadi. Oke, jadi di sini kesalahannya adalah di bagian on bintang. Jadi tadi saya menggunakan sama dengan, ternyata ada menggunakan bintang titik bintang. Oke, jadi untuk tutorial 1 sudah. Kita akan lanjut lagi dengan instalasi modul MariaDB dan koneksi antara Node.js di MariaDB. Oke.